Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sahabat YouTube. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang setelah bantuan PKH dan BPNT alokasi September-Oktober tahun 2024 dicairkan, terpantau ada dua bantuan sosial lagi cair di PT Pos Indonesia, kemudian di Bank BRI, BNI, dan juga Bank BSI. Dan bagi para keluarga penerima manfaat yang belum cair bantuannya, baik itu PKH maupun BPNT, bisa cek saldo di KKS-nya secara berkala. Karena proses pencairan ini masih belum selesai dan masih ada pula para keluarga penerima manfaat yang belum cair bantuannya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Per hari ini di tanggal 12 Oktober tahun 2024, bantuan PKH dan juga BPNT alokasi 2 bulan September-Oktober tahun 2024 yang dicairkan via kartu KKS, baik di kartu KKS Bank BRI, BNI, Mandiri maupun Bank BSI, ini terpantau sudah mulai cair merata. Apabila dipresentasikan, ini kurang lebih sekitar 85% sudah dicairkan. Sedangkan sisanya adalah para keluarga penerima manfaat yang hingga saat ini memang masih belum cair bantuannya. Dan kemungkinan besar KPM-KPM yang masih belum cair ini dan namanya tercatat di data SP2D, status D6NG, keterangan SP2D-nya ini sudah SI, kemungkinan besar akan cair di termin berikutnya. Oleh sebab itu, buat para keluarga penerima manfaat yang hingga saat ini masih belum cair bantuannya, baik itu PKH maupun BPNT, bisa cek secara berkala ya kartu KKS-nya, bisa di mesin ATM terdekat atau di agen bank terdekat, atau lebih mudah lagi ngeceknya atau mantonya melalui aplikasi M-Banking. Jadi cukup mengecek melalui HP-nya masing-masing, itu sudah bisa mengetahui apakah ada saldo yang masuk atau belum. Tentunya saat ini pencairan masih belum selesai. Mari kita doakan bersama-sama, semoga para KPM yang masih belum cair hingga saat ini disegerakan cair bantuannya ya sahabat itu. Kemudian bagi para keluarga penerima manfaat bantuan PKH maupun BPNT yang sudah cair bantuannya, ini silakan manfaatkan bantuannya dengan sebijak mungkin dengan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok bagi PKH ya untuk komponen yang dimiliki, kalau bantuan BPNT untuk memenuhi kebutuhan dapur seperti karbohidrat, protein hewani, nabati, vitamin, dan juga mineral. Jangan disalahgunakan, jangan digunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh seperti membeli minuman keras, top up judi online, kemudian untuk membeli obat-obatan terlarang. Tentu hal-hal tersebut sangat dilarang ya seperti itu. Nah, tentunya buat para keluarga penerima manfaat, setelah bantuan PKH dan BPNT kurang lebih 85% ini dicairkan, terpantau ada dua bantuan sosial lagi yang di beberapa hari ini sudah dicairkan dan akan dicairkan. Nah, dua bantuan tersebut apa saja? Yang pertama, bantuan tersebut cair melalui pihak transporter. Dalam hal ini adalah PT Pos Indonesia. Bantuan tersebut dalam bentuk barang, yaitu bantuan pangan beras 10 kg untuk alokasi bulan Oktober atau tahap yang ke-8. Bantuan pangan beras 10 kg ini diberikan dalam rangka kerawanan pangan yang ditujukan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat yang tercatat di data P3KE atau data miskin ekstrim. Jadi para penerimanya ini adalah para keluarga yang tercatat sebagai miskin ekstrim. Tapi realitanya apakah mereka ini benar-benar tergolong miskin ekstrim? Ini yang bisa mengetahui, yang bisa meneliti adalah warga masyarakat sekitar. Dan apabila memang didapati ada para penerima yang bukan tergolong miskin ekstrim,
tapi masih menerima bantuan pangan beras 10 kg ini, maka kewajiban dari pemerintah daerah harus mengubah atau mengupdate data penerima bantuan beras 10 kg tersebut. Dalam hal ini harus mengupdate data P3KI-nya atau data miskin ekstrimnya. Karena apabila ada keluarga penerima manfaat bantuan pangan beras 10 kg ini sudah mampu atau sudah sejahtera tapi masih menerima bantuan pangan beras 10 kg, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Tentu sama halnya dengan bantuan PKH dan juga BPNT. Apabila ada para penerima ini yang sudah mampu, sudah sejahtera atau sudah tidak memenuhi syarat tapi kok masih dapat, maka ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Maka tugas dari pemerintah daerah melalui operator 6NG ini harus mengupdate data DTKS, dalam hal ini bantuan PKH ataupun BPNT ya, harus dirubah atau diupdate setiap saat ya, seperti itu. Tentunya hal tersebut dengan tujuan supaya para penerima bantuan sosial ini lebih tepat sasaran lagi. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian bantuan berikutnya yang terpantau juga segera dicairkan dan bahkan ada yang sudah menerimanya, yaitu bantuan program Indonesia Pintar atau PIP untuk tahap yang ketiga ya, alokasi untuk pencairan Oktober, November, Desember ya, seperti itu. Tapi tetap alokasinya untuk tahun 2024 ya. Namun untuk gelombang pencairannya itu tahap ketiga, yaitu Oktober, November, Desember. Tentunya buat para keluarga penerima manfaat yang sudah melakukan aktivasi rekening simpelnya setelah tanggal 30 Juni ya tahun 2024. Nah, ini insya Allah akan segera dicairkan. Jadi tinggal menunggu SK pemberian PIP-nya. Ini bagi para penerima bantuan PIP yang masuk ke SK nominasi dan sudah melakukan aktivasi rekening simpel setelah tanggal 30 Juni tahun 2024. Jadi ditunggu ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini SK pemberian PIP-nya akan segera diterbitkan oleh pihak Puslabdi Kemendikbudristek, dan ketika sudah diterbitkan bantuannya sudah bisa dicairkan. Jadi bisa dipahami ya. Dan untuk para penerima bantuan PIP yang masuk ke SK nominasi kemudian sudah melakukan aktivasi rekening simpel terakhir di tanggal 30 Juni, dan mungkin apabila ada yang masih belum mencairkan, coba dicek ya rekening simpelnya, karena berdasarkan surat dari pihak Puslabdi Kemendikbudristek, bagi yang sudah melakukan aktivasi rekening simpel terakhir di tanggal 30 Juni tahun 2024 itu bantuannya sudah dicairkan. Jangan sampai buat para siswa-siswi yang masuk ke SK nominasi ini jangan sampai tidak melakukan aktivasi rekening simpel ya, karena itu syarat utama supaya bantuan PIP-nya bisa dicairkan. Apabila tidak melakukan aktivasi rekening simpel hingga batas akhir waktu yang ditentukan, maka kepesertaan bantuan PIP-nya akan hangus atau bantuannya akan kembali ke kas negara. Jadi ini kan eman-eman ya, seperti itu. Nah, jadi itu ya, seperti itu dua bantuan sosial yang terpantau ini sudah dicairkan dan segera dicairkan, yaitu bantuan pangan beras 10 kg dan yang kedua adalah bantuan PIP program Indonesia Pintar. Begitulah bagi para KPM PKH maupun BPNT yang masih belum cair bantuannya, ini bisa cek ya statusnya di 6NG. Bisa ke operator 6NG yang ada di desa atau ke pendamping sosialnya masing-masing agar dicekkan status bansosnya itu seperti apa. Kalau di keterangan SP2D-nya itu periode salurnya September-Oktober dan keterangannya sudah SI, tapi hingga saat ini masih belum cair bantuannya, harap bersabar, kemungkinan besar nanti akan cair di termin berikutnya. Tapi kalau di 6NG itu keterangannya sudah ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah, atau periode salurnya adalah periode salur yang lama dan keterangan SP2D-nya itu belum ada tanda-tanda SPM, belum ada tanda-tanda SP2D ataupun belum ada keterangan SI-nya, maka kemungkinannya tidak dicairkan di periode September-Oktober tahun 2024 ini. Oke, seperti itu. Jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.